Ke Makassar makan palu basah, jangan lupa ke Pantai Losari. Apa kabar para pembangun bangsa? Mari bersama membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara yang dianugerahi keberagaman sumber daya alam, batu bara telah menjadi pilar penting dalam memenuhi kebutuhan energi kita. Namun, perlu diakui bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita harus bijaksana dan berpikir jauh ke depan dalam menghadapi era keterbatasan yang mengancam kelangsungan pasokan energi. Seperti yang disampaikan Kementerian ESDM bahwasanya saat ini Indonesia memiliki cadangan energi batu bara mencapai 38,84 miliar ton. Dengan cadangan tersebut, energi batu bara di Indonesia diprediksi dapat bertahan mencapai 65 tahun saja. Dihimpun dari beberapa media pemberitaan bahwa dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis energi menyusul negara-negara lain seperti China, Pakistan, dan beberapa negara lainnya. Untuk ini, Indonesia dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis dan proaktif dalam menghadapi potensi terjadinya krisis energi. Dihimpun dari inews.id per September 2022, Indonesia telah mencatat produksi batu bara sebanyak 436 juta ton. Angka ini menegaskan peran dominan batu bara sebagai salah satu sumber energi utama bagi negeri kita. Sebagaimana diketahui, batu bara telah digunakan untuk berbagai kebutuhan dan tujuan. Salah satu penggunaan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap. Dihimpun dari infografis sindonews.com, kebutuhan batu bara PLTU di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 127 juta metrik ton. Hal ini sejalan dengan data Kominfo yang menyebutkan bahwa pelanggan PLN terus meningkat dengan signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2024. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus melaksanakan produksi batu bara untuk mengimbangi permintaan PLTU agar PLTU dapat terus memenuhi pasokan listrik di Indonesia, mengingat PLTU memegang peranan sentral dalam pasokan energi nasional. Di lain sisi, penggunaan energi fosil secara berlebihan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang kemudian memberikan dampak yang besar bagi alam maupun manusia, seperti meningkatnya suhu bumi, menurunnya kualitas air dan kuantitas air. Selain itu, penggunaan energi fosil yang berlebihan dapat menyebabkan polusi udara yang mengakibatkan gangguan pernapasan, iritasi pada mata dan tenggorokan, serta meningkatnya resiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, hingga kanker paru-paru. Menyadari dampak serius tersebut, maka saya dengan bangga mempersembahkan Rivet Railroad Vibration Power Plant, pemanfaatan bantalan rel kereta api sebagai sumber energi listrik alternatif berbasis IoT. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Riko Diandra Pratiknyo, delegasi dari Universitas Negeri Malang. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, panjang rel kereta api di Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer. Jumlah rel kereta api yang sangat besar ini memberikan peluang yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan getaran pada bantalan rel. Selain itu, lokasi geografis Indonesia yang terletak di wilayah dengan tingkat aktivitas gempa yang tinggi turut memberikan peluang tambahan pada teknologi ini. Terjadinya gempa bumi dapat menghasilkan getaran yang cukup kuat pada bantalan rel, sehingga getaran yang diterima kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Rivet adalah teknologi yang memanfaatkan bantalan rel kereta api sebagai sumber energi listrik alternatif berbasis IoT. Teknologi ini bertujuan untuk mengubah getaran pada bantalan rel yang dihasilkan oleh pergerakan kereta api menjadi energi listrik dengan memanfaatkan komponen piezoelektrik. Listrik yang dihasilkan nantinya dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Cara kerja Rivet yang pertama adalah pemasangan komponen piezoelektrik pada bantalan rel kereta api untuk mengubah getaran yang dihasilkan saat kereta melintas menjadi energi listrik. Piezoelektrik berperan sebagai komponen yang mengkonversi getaran pada bantalan rel menjadi energi listrik. Tahap selanjutnya dalam sistem Rivet adalah pengolahan arus dan tegangan listrik. Karena arus yang dihasilkan oleh komponen piezoelektrik adalah arus bolak-balik, maka diperlukan jembatan penyarah agar arus menjadi searah, serta diperlukan boost converter karena tegangan yang dihasilkan piezoelektrik relatif kecil. Maka diperlukan komponen boost converter untuk meningkatkan tegangan. Selanjutnya adalah penyimpanan energi. Energi yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai atau sistem penyimpanan energi lainnya. Teknologi Rivet juga mengintegrasikan IoT untuk memantau dan mengendalikan sistem secara efisien.
Dalam implementasinya, RIFET dilengkapi dengan beberapa komponen sensor yang berfungsi untuk mengukur parameter penting seperti tegangan dan arus listrik. Di dalam perangkat RIFET, sensor tegangan digunakan untuk tegangan yang dihasilkan oleh komponen piezoelektrik ketika mendapat getaran, sedangkan sensor arus digunakan untuk mengukur besaran arus yang mengalir dari komponen piezoelektrik menuju baterai atau sistem penyimpanan energi. Modul ESP8266 digunakan sebagai perangkat pengirim data dari sensor ke aplikasi Blink. Modul ini merupakan modul Wi-Fi berbasis microcontroller yang memungkinkan perangkat RIFET untuk terhubung dengan jaringan Wi-Fi dan mengirimkan data melalui internet. Aplikasi Blink merupakan platform IoT yang dapat digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan menerima data dari perangkat RIFET. Dengan aplikasi Blink, pengguna dapat mengakses informasi tentang produksi energi, efisiensi, kondisi sistem, dan performa RIFET secara real-time. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi teknologi ini. Berikut merupakan analisis SWOT teknologi RIFET. Dari segi kelebihan, RIFET merupakan teknologi yang ramah lingkungan karena memanfaatkan getaran yang ada pada bantalan rel kereta saat melintas. Kedua, teknologi RIFET tidak mengganggu operasional kereta api karena hanya mengambil keuntungan dari getaran yang alami terjadi saat kereta beroperasi, sehingga tidak menyebabkan perubahan pada jalur kereta atau mempengaruhi jalur lalu lintas kereta yang telah ada. Ketiga, teknologi RIFET menggunakan konsep IoT yang memungkinkan perangkat sensor yang terpasang pada bantalan rel dapat terhubung dengan gadget dalam mengirimkan data kepada pengguna secara real-time, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional sistem. Dari segi kelemahan, keterbatasan energi menjadi kelemahan yang pertama dalam teknologi ini. Walau putaran kereta api terjadi secara terus-menerus, energi yang dihasilkan relatif kecil dan tidak konsisten. Hal ini menjadi kelemahan karena membatasi potensi produksi energi listrik secara besar-besaran. Kedua, implementasi dan pengembangan RIFET memerlukan biaya tinggi karena komponen piezoelektrik memiliki karakter yang mudah rapuh, sehingga diperlukan penggantian yang cukup sering, serta memerlukan banyak komponen piezoelektrik untuk dapat menjalankan RIFET. Dari segi peluang, teknologi RIFET dapat digunakan sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan, dapat dikembangkan menjadi rangkaian lebih sederhana yang nantinya yang diharapkan memberikan dampak yang signifikan pada ketersediaan energi listrik. Dari segi ancaman, teknologi RIFET dapat menghadapi persaingan dari teknologi lain yang memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, atau teknologi lainnya. Persaingan ini dapat mempengaruhi adopsi dan penerimaan RIFET di masyarakat. Kedua, perkembangan teknologi di masa depan dapat membuat teknologi RIFET menjadi usang atau kurang efisien dibanding dengan solusi lain yang lebih baru dan canggih. Ketiga, implementasi teknologi RIFET sangat membutuhkan regulasi dan izin dari pihak yang berwenang. Hal ini dapat memperlambat proses pengembangan dan penggunaan teknologi ini. Kesimpulannya, dengan keberadaan teknologi RIFET dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, perlu adanya dukungan dan investasi dalam pengembangan teknologi ini, serta kerjasama antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan untuk mendorong riset, pengembangan regulasi, dan kebijakan terkait. Dengan langkah ini, Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan dan memberikan kontribusi dalam mengatasi tantangan energi global. Mari daur energi dengan RIFET. RIFET, getar, daur, listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.